Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Antang Siti Fatima from A2 2019 1920153. Our presentations about three context. Media belajar. Detail about three context, kelas 10, semester ganjil. What is recontext? Recontext adalah jenis teks yang menceritakan tentang suatu cerita, tindakan, atau kegiatan. Biasanya recontext menceritakan tentang pengalaman seseorang. Tujuan dari recontext adalah untuk menghibur pembaca, sehingga tidak terdapat konflik dalam teks ini. Selain itu, teks ini juga bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca. Ciri-ciri dari recontext. Pertama, menggunakan kalimat past tense atau lampau seperti when, would, woke up, dan lain sebagainya. Ciri yang kedua yaitu menggunakan adverb dan adverbial perhaps untuk menggunakan waktu, tempat, dan cara seperti last September, on the second day, dan lain sebagainya. Ciri yang ketiga yaitu menggunakan conjunction dan times connectives guna memberikan peristiwa atau kejadian seperti and, before, dan after that, dan lain sebagainya. Next slide, generic structure of recontext. Pertama, orientations, menceritakan pengalaman, latar belakang, informasi tentang siapa, di mana, kapan kejadiannya, atau peristiwa yang sedang terjadi. Next slide, generic structure of recontext. Yang pertama yaitu ada orientation atau pengenalan, menceritakan mengenai latar belakang informasi tentang siapa, di mana, kapan kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi. Kedua yaitu ada events, menceritakan serangkaian yang terjadi sesuai urutan kronologisnya. Yang terakhir ada reorientation, merupakan penutup atau kesimpulan cerita. Untuk menutup suatu cerita, kita bisa memberi opini kita mengenai cerita tersebut. Recontext, vacation to beach. Last week, I and my friends went to the beach after school. We used public transportations. We reached the beach at 4 p.m. The beach was beautiful and clean. At the beach, it was fun. We played football in the coach lines. After that, we built a castle from sand in the night. We made bonfires together. We roast fish and squid. Then we ate them in the midnight. It was time to share our scary story. One by one, we told our story. At the morning, we went home. It was a moment I never forget. Kita bisa melihatnya. Last week, I and my friend went to the beach after school. Berarti ada perkenalannya di mana menceritakan last week, minggu yang lalu, saya dan teman saya pergi ke pantai setelah pulang sekolah. Nah, itu terdapat orientations. Selanjutnya, we use public transportations. Jadi, dia menggunakan transportasi umum untuk menuju pantainya. We reach the beach at 4 p.m. Mereka tiba di pantai pada pukul 4 sore. The beach was beautiful and clean. Pantainya sangat indah dan bersih. Event selanjutnya, at the beach it was fun. We played football in the coastline. Di sini terdapat kegiatan apa yang sedang dilaksanakan di sana. We play football in the coastline. Dia sedang bermain football
Jadi ada kegiatan atau kronologisnya yang menceritakan dalam suatu teks tersebut. After that, we built a castle from sand in the night to meet before together with roast fish and squid. Then we ate them at the midnight. It was time to share our scary story one by one. We told our story. Jadi setelah dalam malam tersebut satu orang menceritakan tentang our story-nya. Itu termasuk ke dalam events. Yang terakhir yaitu reorientations. At the mornings, we went home. It was a moment I never forget. It was a moment I never forget. Itu termasuk reorientation. Cukup sekian penjelasan saya mengenai recount text. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.